warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat ini Mantri Gaul bersama mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah dan warga TikTok tentunya sudah tidak asing bersama kali ini Bapak Regen ya, yang memang sering kita tunggu-tunggu di live TikToknya ya. Cuman mungkin banyak pertanyaan. Siap. Ada beberapa pertanyaan Pak Regen. Siap. Ya, hari ini mohon. Yang penting pertanyaannya jangan pertanyaan yang aneh-aneh ya. Oke. Siapa sih sosok yang sering live atau hadir di TikTok? Ternyata ini adalah salah satu dewan terpilih di periode tahun 2024. Alhamdulillah. Dan tentunya kita akan saksikan di wawancara Mantri Gaul. Oke. Pak Dewan, hatur nuhun. Sami-sami, alhamdulillah. Ayeuna tos tiasa patepang sareng Pak Regen. Siap. Jadi seueur anu hoyong apal ya, kurang campur aduk banyak. Terpiral ya, Dewan Terpiral. Iya. Dapil 1 ya. Dapil 1, alhamdulillah. Coba sih Pak, Sejarah. tolong ceritakan pertama mungkin biodata dulu Pak. Oke. Gimana Pak? Silakan. Nama saya Regen Abdul Aris, sarjana ekonomi. Asli saya dari Subang ya, dari orang kampung di Pagaden ya. Alhamdulillah. Walaupun di kampung ya, perjalanan yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup saya. Ya sampai ke Rangkas pun ya, tadinya saya dinas di Brimob ke Banten ini dulu. Nah, sebelum di Brimob juga saya sempat di Rangkas 2005-2006. Sebelum jadi Brimob. Ya, saya keluar sekolah 2005. Nah, kira-kira untuk sekolahan nih, tentunya saat ini teman-teman yang memang mengenal Regen masa kecil itu bangga ketika saat ini Bapak sudah ada di, wah ini temen gue nih, kira-kira lulusan mana sih Bapak ini? Ini ya banyak yang pada kaget karena jujur saya ini tidak mengada-ngada, emang saya asli orang tidak punya Pak. Jadi banyak yang kaget, mungkin teman-teman sekolah yang di Subang ketemu di TikTok, di Facebook, jadi nggak nyangka. Karena saya terlahir pun dari bayi merah saya sudah ditinggalkan seorang bapak dan ibu pun saya tukang pijit Pak. Oh, tukang pijit membesarkan saya dengan sendirian. Ibu saya, mudah-mudahan ibu saya juga ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Amin. Doa ibu saya sangat luar biasa. Saya asli dari Subang dan merintis saya ini di Kabupaten Lebak di Rangkas Bitung. Di Rangkas Bitung. Saya pernah ngobong juga di Rangkas Bitung. Pernah jadi santri kalong. Pernah jadi santri kalong dan tentunya mungkin pernah mengalami buduk saya. Pernah buduk. Alhamdulillah saya dulu sejarah saya ke Subang itu, dulu saya atlet poli Pak. Oh, subhanallah. Atlet poli Porda dulu Kabupaten Subang. Nah ini ada teman saya yang ngajak dulu tarkam ke Rangkas Bitung. Oh gitu. Pada tahun 2006-2007. Nah saya ke Rangkas Bitung. Pertama saya main poli itu di Barangbang. Di Barangbang. Saya dulu main poli. Alhamdulillah sampai di Rangkas ini saya senengin lah. Alhamdulillah saya di Cihelang dulu di Mama Hasan dengan Pak Maman ya. Alhamdulillah, terima kasih karena perjuangan dulu ya, saya pernah ngobong juga, karena ngobong juga dulu saya saking pengen bertahan hidup Pak. Iya. Pengen bertahan hidup sampai saya ngajar sekolah di Pondok Pesantren Mama Hasan. Oh. Ngajar olahraga saya dulu. Ngajar olahraga. Ya, memang basicnya dari olahraga ya. Ya, nah itu ya perih lah, kadang-kadang kita nggak punya duit sampai sakit di Cihelang. Perjuangan saya itu emang luar biasa Pak. Jadi untuk mempertahankan hidup Bapak harus pilihannya adalah ngobong. Iya. Karena saya nggak, kalau balik lagi ke Subang saya mau jadi apa? Iya. Paling saya jadi pengangguran, ngurus sawah paling, jadi tukang tani. Tapi saya tidak mau. Saya kasihan kepada ibu saya yang selama itu memperjuangkan saya pengen menjadi anak yang lebih lah dari orang tuanya, seorang tukang pijit. Ibu saya sendirian, saya berjuang keras. Nah, tiba-tiba waktu itu saya daftar polisi juga. Nah, daftar polisi saya gagal terus, saya 7 kali daftar polisi. 7 kali? 7 kali saya. 7 kali? Coba. Kemudian Karena saya nggak punya duit Pak dulu. Ya bukan punya duit juga ya mungkin untuk transportasi mungkin ya Pak ya. Untuk terus alhamdulillah saya masuk polisi gratis juga Pak. Alhamdulillah. Terakhir saya 7 kali. Saya daftar polisi, waktu itu saya juga
dapat Porprov. Waktu itu saya memperkuat Polda Banten waktu itu. Oh, Ditawarin waktu itu Ibu Kapoldanya Ibu Rumiah. Ibu Rumiah ya. Jadi masuk polisi, anggota polisi dari jalur atlet. Atlet ya. juga, alhamdulillah waktu itu. Alhamdulillah. Mungkin sudah bosen juga Pak Andika, karena saya udah 7 kali. Ya, saya masuk Brimob, alhamdulillah. Pak, kira-kira bagian anak muda nih Pak, seorang Dewan Regen, Pak Regen dari Subang ke ini, ke mana? Ke Lebak, untuk bertahan hidup sebatang kara. Coba sih Pak, kira-kira apa yang memang yang bisa mendorong Bapak itu kuat di sini Pak? Tentunya saya yakin nggak bisa dong, jarang loh sendiri di sini tanpa saudara, tanpa keluarga. Itu apa sih kira-kira yang memang menjadi senjata Bapak untuk tetap berdiri tegak di Kabupaten Lebak? Keterpaksaan saya Pak, orang tua. Jadi dulu itu sudah serba salah. Saya kayaknya udah nggak berguna gitu. Kadang-kadang kalau mau pulang ke Subang, saya mau jadi apa? Udahlah Bismillah aja, saya di Rangkas, di Banten, ya saya berjuang sendirian. Ya, mudah-mudahan sih ada keyakinan Pak di hati saya itu, walaupun saya udah jatuh bangun gitu kan, ada keyakinan dalam hati saya itu saya bawa jadi orang sukses lah. Karena entah gimana pun ya dipikir-pikir sih tidak masuk logika saya ini bisa bertahan dengan tanpa ada saudara, tanpa ada dukungan siapapun. Ya mungkin orang-orang baik model alhamdulillah ya, Pak Kiai Haji Hasan Basri, Mama Hasan yang selalu dulu menerima saya di kobongnya. Alhamdulillah saya bersyukur, dan alhamdulillahnya juga dengan kekuatan keyakinan saya untuk menunjukkan kepada orang tua saya pengen memberikan kebanggaan buat orang tua saya. Anak seorang tukang pijit, tukang murut ya kalau bahasa kampungnya, alhamdulillah saya bisa sukses. Ibunda itu punten Pak, adalah seorang ibu panggilan untuk pijit. Iya, tukang pijit yang memang jago mijit ibu-ibu gitu ibu-ibu ya, kayak bayi-bayi mungkin bayi ya. gitu. Alhamdulillah ibu itu berjuang demi anaknya itu, ya alhamdulillah ibu saya sangat luar biasa. Kira-kira Bapak punten ini berapa bersaudara Pak? Kalau saya 3 bersaudara. Iya. 3 bersaudara, mungkin yang waktu adik saya mungkin yang dibawa ke saya di sini udah di sekolahin, sudah sekarang udah kerja di aktor di rumah sakit misi ya, yang bungsu itu. Walaupun beda bapak waktu itu. Cuman sama waktu itu juga pas nikah lagi yang terakhir juga adik saya pas umuran 10 tahun ditinggalin juga sama orang tuanya. Menarik teman-teman ya, subhanallah. Berat banget. Waduh, memang sangat luar biasa ini. Ternyata dibalik keceriaannya di live, kemudian juga di mana Pak Regen juga kita lihat sangat mudah untuk berbagi Pak di Kabupaten Lebak. Saya lihat sebenarnya gini Pak, TikTok itu hiburan saya Pak. Sebenarnya hiburan, menghibur, dekat dengan masyarakat. Saya kan belum bisa sekarang turun ke perkampung-perkampung kan Pak, atau per kecamatan karena kan waktu juga masih terbatas kan gitu. Jadi gimana caranya kita bisa live itu banyak berbagi, karena hal tersebut kalau berbagi kan saya merasakan susah Pak, pernah merasakan miskin beneran Pak gitu. Karena itu dari hati nurani ya, bukan ya kadang-kadang banyak orang yang kata itu pencitraan, terus itu mencari nama ini. Enggak, saya sejalannya dengan air mengalir Pak kalau hal-hal seperti itu gitu kan ya alhamdulillah. Saya juga waktu masuk keterima polisi pun tahun 2008 tuh pendidikan saya di Jawa Timur, masuk di Brimob. Brimob. Nah itu memang masih banyak yang tidak tahu, ternyata Bapak Regen ini adalah salah satu anggota Brimob. Alhamdulillah. Masuk kesatuan Brimob ya. Brimob, alhamdulillah Banten. Berapa tahun Pak kira-kira menjadi anggota polisi? 16 tahun Pak. Oh, 16 tahun. Alhamdulillah saya pangkat saya terakhir Sersan Mayor, kali ini Brigadir Bribka. Oh, Bribka. Brigadir. Ini adalah salah satu Bribka. Ya. Nah, waktu Ibu meninggal Pak di usia atau memang pada saat masa-masa perjuangan di era kapan tuh Pak? Itu ini saya waktu itu sampai mengurus ibu saya sendiri Pak. Dibawa ke Serang. Dulu saya pernah rumah tangga, pernah nikah yang pertama. Ibu saya sakit
sampai pun dioperasi, di kemoterapi. Ya tahun 2012 itu ya nggak bisa diselamatin. Saya masih sampai sekarang gitu kan, masa sedih, belum bisa membahagiakan, belum bisa memberikan yang terbaik buat ibu saya. Cuman ibu saya pernah berkata sama saya sebelum meninggal seminggu itu, dia menitipkan adik saya, Pak. Adik saya yang waktu itu masih SMA, saya juga dibawa sama saya di Serang, sekolah di SMA, ya alhamdulillah juga nitip urus adik saya itu namanya Lilis ya, Lilis Parwati itu. Hanya itu yang ibu minta, dijaga adik kamu, harus sayang adik kamu katanya. Walaupun ya adik beda bapak ya, tapi udah merasakan adik sendiri, namanya juga satu rahim kan, betul, gitu. betul. Saya ya sangat benar-benar terberat hidup saya 2012. 2012 ibu meninggalkan bapak untuk meninggalkan selama-lamanya. saya, dan waktu itu juga saya nyari pendamping istri saya pun buru-buru, Pak. Oh. Karena ibu saya sebelum meninggal tuh pengen melihat anaknya menikah dulu. Pengen melihat ya. Pengen melihat menikah. Dan memang tercapai. Iya, ibu lagi sakit parah waktu itu. Saya pacaran itu saya cuma 1 bulan mencari pasangan. Ya mungkin saya belum berjodoh. Waktu itu saya juga menikah dengan istri yang pertama tuh. Pas kejadian itu 3 bulan ibu langsung meninggal. Oh, 3 bulan menikah, Ya, meninggal. meninggal. Dari penyakit sampai dengan kemoterapi. Iya, kemoterapi. Berarti pas menjadi anggota polisi juga. Iya, udah. Saya urus alhamdulillah. Saya masih di Banten waktu itu. Karena saya kan udah nikah ya. Dan waktu itu kejadian meninggalnya pun saya tidak melihat ibu sakratul mautnya. Saya ditelepon sama yang di Subang bahwa ibu itu sudah Berarti posisinya lagi di Banten ya? lagi di Banten saya, Pak. Iya. Kemudian Pak, sekarang nih ketika Bapak sudah menjadi seorang brimob, tentunya kita akan beranggapan bahwa sudah enak lah gitu kan ya. Brimob nih kan. Sekarang kenapa sih kok bisa memilih untuk mengambil keputusan pensiun, kemudian berpindah atau memilih ke jalur politik? Tolong Pak. Jadi apa ya, waktu itu juga saya nggak nyangka juga, Pak. Demi Allah saya tidak ada niatan atau niat saya pengen pensiun ini, nggak ada waktu itu. Cuman saya itu kan di dunia bisnis juga, Pak. Oh iya. Di dunia bisnis ada proyek gitu kan. Alhamdulillah waktu 2023 2024 ini Allah ini memberikan yang sangat luar biasa, walaupun saya subkon sangat luar biasa. Di sisi lain saya tidak mau suatu saat saya ini menjadi pengrusak di institusi saya di Brimob. Takutnya kan namanya polisi itu kan tidak boleh berbisnis, Pak. Iya, betul. Tidak boleh berbisnis, tidak boleh Politik. pokoknya politik nggak boleh lah. Belum politik nih berbisnis. Nah, waktu itu saya bilang, ngobrol sama Pak Dansat saya, Pak Dedi, mau izin Bapak, kata saya, apakah saya juga mau ini ngobrol antara komandan anak ke bapak, bukan komandan ke anak buah gitu kan. Saya bilang, Pak izin, apakah saya bisa untuk mengajukan pensiun dini? Kenapa? Ada apa? Kayak gitu. Karena saya takut, karena di polisi ini kan bahaya kalau ketahuan berbisnis, punya proyek gitu kan. Daripada saya suatu saat takut, namanya orang yang iri, Pak, kata saya, daripada ketemu masalah ataupun nanti saya menjelekkan Brimob, saya tidak mau. Kata beliau, ya udah, katanya, nanti saya bilang ke Pak Kapolda, kata gitu kan, besok, katanya gitu. Iya. Nah tiba-tiba tapi demi Allah saya nggak ada niatan, karena saya besar di Brimob, Pak. Saya besar begini pun saya di Brimob. Saya tidak mengecilkan Brimob. Justru saya lebih besar, dibesarkan sama Brimob karena di hati saya masih Brimob. Saya Brimob alami, Pak. Brimob murni saya. Yang ditempa di waktu kosek saya. Brimob pembentukan langsung saya, bukan Brimob kaleng-kaleng saya ditempa. Jadi Brimob sejati, Pak. Sejati saya. 7 bulan saya di pendidikan, hati saya juga masih Brimob sampai saat ini. Nah, gitu, alhamdulillah waktu itu
nggak lama Pak Dansat Brimob itu ngasih tahu, yaudah ajak istri kamu katanya gitu. Nggak percaya waktu itu, nggak percaya bahwa istrinya siap nggak, apa bener nggak gitu. Ini kemauan harus persetujuan istri kan. Iya, betul. Alhamdulillah istri saya kan kepala desa juga kan waktu kemarin. Nah, dipanggil kepala desa, istri saya sama Pak Dansat ya ke Mako, ditanya, gimana Neng katanya, bener nggak nih ya, jangan sampai nanti nyalahin saya katanya gitu, kasihan katanya. Karena pilihan ini kan pilihan yang sangat sebenarnya riskan gitu, takutnya nanti nyalon dewan nggak menang kan gitu, nanti kamu kerja apa gitu. Walaupun gaji Brimob kan polisi kan lumayan Pak ya. Lumayan. Itu kan hidup pilihan, karena saya juga sering membantu istri saya menolong masyarakat, terus di politik gitu kan, melihat itu saya tersentuh di situ. Ya mudah-mudahan, kan saya sering sakit-sakitan Mas, sekarang kan saya udah diangkat ya, empedu udah, ini sekarang ginjal bermasalah. Pernah? Udah Pak, waktu itu. Saya tuh sekarang kelemahannya nggak bisa capek Pak. Kalau capek tuh lelah langsung, kalau nggak diinfus. Dari memang bekas operasi dulu ginjal. Jadi kan emang ginjalnya udah terganggu sekarang gitu Pak. Wah, subhanallah, ini sangat menarik. Sangat menarik. Ya, sangat menarik cerita dari Pak Rejen ini, dari awal datang ke Lebak, kemudian juga memang ternyata ada kisah pilu ya, banyak ternyata, dan sekarang ini ada yang lebih parah itu tahun 2013 Pak. Saya dulu 2013 itu pas sama nikah yang pertama ya. Itu utang banyak dulu, didolimi sama orang. Mungkin dari Brimob ada yang tahu lah dulu permasalahan saya, tapi saya tidak melakukan itu gitu, tapi ya saya menerima gitu ya. Gimana ya, dulu permasalahan saya, utang saya berapa miliar dulu itu. Sampai Pak? Sampai dulu itu kan saya mau bunuh diri Pak, sama kabur. Widih. Beneran 2013 loh. Yang bener Pak? Demi Allah saya. Oh iya. 2013 itu masa-masa kehancuran, saya udah ditinggalin ibu, goyang saya, sempet pun saya itu pengen mati dan bunuh diri waktu itu. Nah, cuman ada yang nguatin ya, ini istri saya yang alhamdulillah nih yang sekarang yang menemani ya. Menemani susah saya 2013. Ibu, bentar Pak, boleh dikasih tahu ke teman-teman? Ibu Nancy ya. Ibu Nancy sekarang istri yang alhamdulillah. Dulu juga saya tidak melihat Ibu Nancy itu gimana gitu kan. Dia sayang ke saya walaupun saya bangkrut, nol. Saya ke Rangkas pun pakai motor Pak. Dulu. Iya. Dulu istri saya kan masih di rumah sakit. Masih di rumah sakit gitu. Masih di rumah sakit, di rumah sakit Provinsi Banten. Alhamdulillah dia menerima saya. Alhamdulillah saya berjuang sendiri sampai pun nikah dulu 2014 saya nikah. Pinjam mas kawin pun saya pinjam gitu. Pinjam dulu. Dulu pas nikah 2014 itu saya kan nikah 2014 Desember. Nikah ya udah begitu saya berpikiran gimana ya, nikah aja lah udah bismillah. Walaupun saya nggak punya apa-apa, saya pinjam ke kakak iparnya dulu yang di Pandeglang, ada buat mas kawin. Saya bismillah nikah, saya pilihan dia kalau sayang sama saya lanjut, kalau sayang ya nikah datang ke Rangkas, kalau nggak sayang udah lanjutin kerja di rumah sakit ya. Di rumah sakit Banten ya. Kira-kira Bapak kalau misalkan sudah dilantik, harapan Bapak masuk ke komisi berapa Pak? Saya sih jujur aja ya, kalau kemauan saya sih di komisi 3 Pak. Kenapa komisi 3? Karena komisi 3 itu kesehatan dan pendidikan. Jadi saya pengen fokus nanti kepada orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya BPJS, yang sakit itu perlu bantuan pemerintah, kita tuh ada gitu. Walaupun ya sekarang ini ya uang pribadi saya yang terus membantu kepada masyarakat.
mungkin daripada pengalaman Bapak ketika Ibu sakit, mungkin itu salah satu yang mendorong Bapak mau masuk Ya, ke Komisi 3. ya pokoknya saya merasakan pokoknya kesehatan itu paling utama Pak kita. Oh iya iya. Saya kenapa pengen di Komisi 3, mudah-mudahan saya teraminin ya oleh Amin amin amin. Ibu Kita aminkan DPC. bersama-sama. Iya, Amin amin. mudah-mudahan. Mm. Saya ditawarin sudah di Komisi 4 saya nggak mau pengennya Komisi 3 aja. Komisi 3 ya. Iya. Alhamdulillah. Biar dekat Semoga- dengan Pak Mantri-Mantri kan. nanti. Amin. Semoga terlaksana. Kita Amin. aminkan Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Alhamdulillah sudah ada jawaban. Nah, Pak, yang terakhir nih. Ya, Berapa sayangnya Bapak kepada masyarakat Kabupaten Lebak? mungkin kalau sayang itu saya udah apa ya? Walaupun raga pun saya siap untuk masyarakat, Pak. Untuk masyarakat. Masyarakat saya. Karena ya udah gimana lagi, sekarang udah jadi dewan kan? Iya. Dewan Perwakilan Rakyat. Di saya kan udah sepenuhnya untuk nanti membantu masyarakat. Jangan sampai nanti kalau udah jadi kita poho, apalagi kata banyak bilang kaca pintu mobil pun katanya ditutup kalau Iya. udah jadi dewan. Saya enggak. Saya pasti welcome. 24 jam insya Allah kalau saya sehat ya. Amin, nanti amin, juga amin. ada tim-tim saya yang bisa turun terus membantu masyarakat. Dan saya tidak mau disebutkan pengkhianat Iya. kepada masyarakat saya. 11.800 itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, Pak. Sangat Sobat luar Ngobrol. biasa. Berarti Bapak menjadi seorang dewan pilihan rakyat, Pak, karena dengan suara yang terbanyak dan Terbanyak, sejarah. sejarah dapil Sejarah 1 di partai Bapak dan tertinggi, Pak ya. tertinggi, alhamdulillah. Saya mau untuk membesarkan partai dan niat saya pun tulus insya Allah kepada masyarakat. Walaupun semua manusia itu tidak ada yang sempurna, Pak. Tidak ada yang sempurna, Betul. melainkan kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tentu sekarang aja yang saya rasakan, kita selalu berbuat baik aja, banyak orang yang tidak suka. Banyak yang orang yang dolimi, yang bikin apalah yang nggak suka gitu kan. Saya ya udah bismillah aja, yang penting saya selalu niat baik kepada masyarakat karena saya berasal dari orang yang nggak punya, sekarang lagi diberikan kepercayaan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya bismillah, bismillah, nggak ada kata lain lagi. Siap nulung kanu butuh, nalang kanu musibah. Itu Pak, Itu moto Bapak. moto saya. Moto Bapak, ulangi Pak. Nulung kanu butuh, Dulu kan butuh, nalang kanu musibah. nalang kan musibah. Jadi Subhanallah. insya Allah mudah-mudahan saya diberikan panjang umur, Amin. mudah-mudahan saya bisa mengemban tugas nanti jadi Dewan Kabupaten Lebak yang siap turun ke masyarakat dan no KW-KW. Ya. Terima kasih Bapak Regen. Ya. Jadi ini teman-teman, tapi Pak kira-kira Pak kalau sudah jadi dewan Bapak bakal live lagi nggak nih? Oh, lab dong. Lab masih? Iya. Ini nge-lab saya alhamdulillah udah 56.000 pengikut, Pak. Pengikut, ya. Sayang gitu loh. Jadi biar melihat perkembangan masyarakat juga. Jadi informasi-informasi itu banyak. Pak, kadang-kadang kan kita belum jadi aja kan. Ya. Pak, ini udah ada yang sakit nih. Kita tengok, kita ngeliat. Kalau nggak ada, sekarang itu media, Pak. Ya betul. Media itu udah sangat luar biasa. Jadi Bapak melakukan kebaikan itu murni dari hati nurani. Ya, adapun misalkan ada omongan-omongan Bapak, Hati nurani sama masukan-masukan dari oh iya, masyarakat. Masyarakat. tentunya kan tadi banyak orang-orang yang memang apa sih Pak Regen begini gitu, Oh, apa sih? enggak. Jadi gimana Pak? Jadi emang kita kalau niat baik sih pasti ada ujiannya yang sangat berat, Betul. Pak. Kadang-kadang kita baik juga di masyarakat pun yang nggak suka mah tetap nggak suka. Itu. Jadi ya kita mah yang penting hati nurani saya. Ya. Mumpung masih dikasih kepercayaan sama Allah, apalagi dengan keadaan saya yang sering sakit ya, gitu kadang-kadang saya suka sedih. Saya takut minggu depan atau bulan depan saya Ya. dipanggil sama Allah. Umur tidak ada yang tahu. Iya itu Pak. Jadi mudah-mudahan Pak Andika juga selalu support saya. Amin, amin. Kita Insya bareng-bareng Allah. untuk Kita membangun bersinergi, Lebak. Semoga mudah-mudahan Lebak lebih maju lagi. Amin. Itu guys. Ya, terakhir Pak, tolong berikan closing statement ataupun apa yang untuk pesan-pesan ataupun apalah sepatah dua patah kata untuk masyarakat TikTok dan masyarakat Kabupaten Lebak yang nonton tentunya di podcast hari ini. Silakan Pak. Mungkin kepada masyarakat Kabupaten Lebak, kita itu berasal dari tanah dan kita dilahirkan tidak punya apa-apa. Yang penting kita punya keinginan terus berikhtiar. Semua kita punya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dari awal pun yang penting kita selalu niat baik menolong orang. Insya Allah kita pasti akan diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Amin. Yang punya hutang, musibah, apapun kita, Allah yang sudah ngatur. Mudah-mudahan kita bisa terus melewati badai, melewati kehidupan ini. Kita kan nggak tahu. Sekarang kita lagi di atas, mungkin kita lagi di bawah. Pasti berputar. Dan tidak ada yang dibanggakan di dunia ini. Semua hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Semua terus kita semangat, semoga diberikan kesehatan. Bantu saya juga terus ya untuk nanti saya udah dilantik. Kadang-kadang saya suka dalam hati nurani saya, mudah-mudahan saya terus diberikan kelancaran rezeki biar saya ini bisa terus membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena saya mengalami sedihnya menjadi orang yang miskin, yang susah untuk makan waktu itu. Dan saya juga dulu waktu kecil itu saya pengen makan daging ayamnya harus nunggu saya 6 bulan, Pak. Nunggu panen padi di Subang. Jadi merasakan kenapa saya selalu berbagi itu, karena saya merasakan pernah menjadi orang miskin. Mudah-mudahan semua, saya mendoakan saya semua diberikan panjang umur yang berkah, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang dolim, karena di jalan kebaikan pasti banyak godaan dan cobaan. Mungkin itu saja dari saya, Pak Menteri. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ini menjadi sebuah jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan. Subhanallah, ini sangat menginspirasi buat kita semua, apalagi kita anak-anak muda, bahwa terus berjuang ya, bagaimana Pak Dewan Regen yang memang ternyata datang ke Banten ini sebatang kara ya, kemudian dia di anggota BRIMOB, kemudian pensiun dan menjadi pengusaha juga, serta memilih jalur politik. Dan kita juga melihat bahwa ketulusan Bapak Regen selama ini berbagi terhadap masyarakat kecil itu adalah memang nothing tulus daripada penggerakan hati. Karena memang beliau telah mengalami di era-era sebelumnya, pernah mengalami susah, kemudian juga tadi ditinggalkan orang tua, berjuang sampai ngobong, sampai ini adalah perjalanan hidup Bapak Dewan Regen. Saya Menteri Gaul, terima kasih Bapak. Sama-sama. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye.